Mas, gimana Mas? Jadi enggak Mas? Iya. Tapi kita perginya pakai baju yang seragam ya. Seragam yang mana Mas? Itu baju yang sama-sama kita pakai waktu malam tahun baru. Oh, jinjing Mas. Nah. Ngomong-ngomong, emang kamu mau pergi kemana sih? Ya Mas, waktu itu kan kita enggak jadi pergi. Aku pengen keliling kota Mas, lihat Monas. Terus malamnya lihat ini Mas, air mancur joget di Monas. Oh, ya udah. Gini Ti, sebelum kita lihat air mancur joget di Monas, gimana kalau Mas Ucup ngeliat party joget? Joget apa Mas? Joget barongsai. Joget barongsai. Joget di bawah sarung say. Mbak Susi, ada nggak tempat untuk itu? Setahu Susi sih ada tempat untuk itu. Tempat apaan? Itu temannya Pak Mila mau aborsi, Pak. Hah? Temen lu yang mana, Mi? Ada lah, Pok. Iya, yang mana? Ada teman kampus Mila. Teman kampus lu yang mana? Ada yang lagi hamil. Ya kenapa dia pakai diabrosi segala? Ya karena dia lagi hamil. Ya. Kenapa lu jadi sewotnya sama gue? Enggak, Pok. Soalnya kan dia bingung. Cowoknya tuh nggak mau tanggung jawab, Pok. Ya, kalau begitu, lu omelin sono. Cowoknya temen lu, jangan jadi ngomel sama gue ya. Lu ngapain tanya-tanya tuh ke si Bencong soal aborsi? Ya bisa apa tahu, Mbak Susi tahu. Emang lu mau? Semua orang tahu masalah lu? Hah? Mau? Kan Ya. kita udah sepakat. Kalau ini rahasia kita jaga berdua. Ya habis emak cuma janji nolong, tapi mana buktinya? Lu kagak malu? Aib lu luar-warin sendiri. Habis mak, perut Mila kan semakin besar mak. Tapi kan sampai sekarang belum ada cowok yang mau tanggung jawab. Nih Mbak Susi mestinya kalau cowok Mbak Susi kagak mau tanggung jawab, tetep aja Mbak Susi jangan sampai abrosi. Habis terpaksa Pak Neno. Assalamualaikum. Salam. Ada apa kok? Kasihan nih Mbak Susi Nur, dia baru abrosi. Mak, Mila mesti gimana mak? Lu udah coba tuntut ke semua cowok lu. Iya mak. Emang ada berapa orang sih? 5. 15. Mbak Susi udah jangan sedih. Mbak Susi kan hamilnya cuma dalam mimpi doang, Mbak. Dia dalam mimpi, Tapi kenapa Mbak Susi? Susi kan pernah ngerasain hamil juga. Pok, kenapa sih, Pok?
cuma coba-coba doang. Nggak taunya keterusan. Tapi masa lu sampai coba-cobain ke 15 orang? Enggak, Mak. Kan satu persatu, nggak sekaligus. Yang penting, biar kata tuh cowok-cowok lu kagak bertanggung jawab, ya. Lu mesti tanggung jawab sebagai seorang ibu. Tapi kan nggak adil, Mak. Cowok sih pengennya enak doang. Udah begini aja ditinggalin. Ya itu wajar. Karena cowok-cowok lu udah kesel sama lu. Emang kenapa, Mak? Orang bapaknya belasan begitu. Pak, udah Pak. Ya udah. Oh Neneng jangan sedih deh. Bikin Eke tambah sedih. Iya, enggak, Mbak Susi udah. Nah gitu dong. Iya udah, Oneng sekarang udah tenang. Masa gara-gara nggak mimpi Poneng ikutan nangis? Iya. Oh Neneng nanti juga bakalan hamil suatu saat. Po, Nur yakin lagian kalau Poneng hamil, Empo nggak bakalan aborsi, nggak kayak Mbak Susi, ya? Ya. Kenapa lagi Mbak Susi? Susi takut. Kenapa sih Mbak? Nih, coba lu inget-inget siapa orang laki-laki yang baik yang mau tanggung jawab. Laki-laki yang baik. Ada sih, Mak. Namanya Mas Sony. Dia sih janji mau nolongin Mila. Mas Sony, ayo kita datengin aja dia ke kantornya. Yuk cepetan, di mana kita bisa ketemu? Tuh, Di gedung MPR. wah, lumayan. Dia pasti mau tanggung jawab. Kok Mak yakin banget? Iya, aduh, lu Milu, masa depan lu akan cerah. Lu akan menjadi seorang istri pejabat anggota MPR. Kawin lu bakalan di hotel berbintang 5. Dia kalau kagak mau tanggung jawab, dia bakalan dipecat. Mak, dia tuh bukan anggota MPR, tapi dia tuh yang punya kantin di depan gedung MPR. Maafkan Bunda sayang. Udah Mbak Susi. Pokoknya Po Neneng sama Mbak Nur bantuin Susi ya menebus dosa. Mak, emang kalau orang aborsi dosa besar ya, Mak? Ih, orang bilang nggak mau aborsi kok, Pak. Bukan Mila. Iya, lagian emang bukan si Mila. Lagian ngapain si Mila aborsi? Orang yang dihamilin Pangeran Charles Mbak Susi bukannya si Mila. Assalamualaikum. Mau ada apa, Neng? Mau nyalon. Mbak Susinya mana, Mak? Oh, ya, ada deh. Duduk aja dulu ya, ntar ya. Ya. Neng. Duduk. Neng, Susi. Mama lupa nih. Kamar. Eke nyesel. Eke gak tahan menanggung beban ini sendiri. Makanya jangan suka ngangkat beban sendiri-sendiri. Kalau kagak kuat ntar Noneng bantuin ngangkat bebannya. Neng, bukan beban itu. Maksudnya Mbak Susi itu beban perasaan bersalah. Ya itulah maksud Eke Po Neneng. Oh, iya, udah. Lu pada ngapain sih di sini? Susi. No, Anda pelanggan lu, no. Mau nyalon. Mbak Susi lagi kagak bisa nyalon dulu. Ya udah lu deh yang sana. Iya, Neng juga lagi nemenin Mbak Susi. Kasihan, no. Nggak lihat, no. Stres beneran, no. Susi, lu kan bencong. Gak mungkin lu hamil, apalagi aborsi. Iya, Mak. Jangan ngomong kasar kenapa sama Mbak Susi. Kasihan. Ya udah no, kerjain no. Ada langganan lu. Gimana mau dikerjain kagak? Bete emang gak punya perasaan. Unyeng lu tak. Sini deh, panas dulu aja ya. Iya, Mak. Rasa bersalahnya kok gak hilang-hilang, Pak. Iya, udah. Betty harus nolongin Eke nyuci noda dari jiwa Eke.
Tumben Mak Oon. Ih, lu ngomong apa sih? Iya Mak, mana bisa Mbak Susi nyuci noda di jiwanya pakai sampo. Aku nggak percaya kalau sampo bisa ngilangin noda Eke. Tahu Mak? Mana ada Mak, noda bisa hilang pakai sampo. Di mana-mana kalau ngilangin noda orang pakainya pemutih, ada pemutih. Sampo buat nyuci rambutnya tuh pelanggan. Terus dosanya nyucinya pakai apa? Eke takut dosanya bakal nambah. Dosa gue yang bakalan bertambah. Kalau lu kagak cepet-cepet ngurusin tuh pelanggan, gue pecat lu, bencong. Eke sakit hati, bunuh aja Eke sekalian. Eke mau pantas mati. Beneran sampai mau mati. Gue gorok tuh. Jangan Mak. Mbak Susi udah. Tunggu sebentar ya. Mak, kalau Mbak Susinya lagi sibuk, biar saya ke salon yang lain aja. Oh enggak sibuk kok. Enggak, tunggu ya sebentar ya. Saya disuruh ngapain sih, Mak? Pokoknya lu takut-takutin tuh Banci ya, biar dia mau kerja. Udah Mak. Susi! Ngapain Pedi kemari? Kamu, Ner. Nah, keramasnya sama Oneng aja. Iya deh, Mak. Mbak Susi bagaimana Mak? Udah, lu jangan ngurusin dia. Iya deh, udah ada Pak Yadi ini yang bikin dia tenang. Ampuni hamba. Lagi sibuk nih, kok cegah tangannya. Lepasin. Pak Yadi. Lepasin. Udah Mbak. Biar Pak Nenang. Mbak Susi jangan nekat teh. Biarin, biar Eke mati aja. Jangan, Mbak Susi. Mbak Susi. Leh, memangnya ada apa sih di kamar yang Po Oneng? Mbak Susi lagi stres. Stres kenapa? Kan Mbak Susi hamil. Terus aborsi. Jadi, Mbak Susi hamil. Terus dia aborsi? Iya. Kok bisa? Dia kan bencong. Soleh mana tahu? Nanyanya sama Soleh. Soleh kan masih kecil. Syukur deh Mak, Mak punya cara buat nenangin Mbak Susi. Jagoan nih Mak. Iya. Ayo, rebahan deh. Anak kita, Bang. Lah, anak kita. Gitu, ya. Ih, apa-apaan sih? Gendut. Iya dong, kok nggak bisa? Waktu itu bisa kok, Bu. Nah ini nggak bisa itu. Kecilan ya, Bu. Celananya sih nggak kekecilan, tapi badan kamu itu yang kegedean. Ya udahlah, pakai celana yang lain aja. Nggak bisa, Bu. Mas Ucup suruh aku pakai celana yang ini. Memangnya kenapa? Kata Mas Ucup, kalau aku pakai celana ini kelihatan seksi, Bu. Seksi. Ya masih seksian aku toh.
Tina. Baru aja Soleh mau ke rumah Tina. Loh, baru aja Tina mau ke rumah Soleh. Kalau belajar di rumah Soleh, berisik. Tapi nih, kalau belajar di rumah Tina lagi ada arisan. Ini, Pak. Kasih ya. Iya. Nur, bagaimana nih Mbak Susi, Nur? Po, Mbak Susi kan cuma mimpi doang, bukan kenyataan. Lu biar kata cuma mimpi doang. Tapi kan buat Mbak Susi itu kayak kenyataan. Makanya dia stresnya juga beneran. Kenapa? Orang yang abrosi Mbak Susi, kenapa lu yang cembetut? Nah, apa sih? Charles maunya sama Mbak Susi, syukurin. Neng, Anda udah gak kuat nih ngurusin bencong stres. Marah lu. Tin, aborsi itu apaan sih? Hah? Itu kan dosa. Dosa ya? Iya, dosa besar. Terus aborsi apaan? Aborsi itu ngebuang. Oh. Terus ngebuang apaan, Tin? Ih, nggak tahu ah. Pokoknya aborsi dosa, Soleh. Ah, kalau misalnya aborsi itu dosa, Soleh nggak mau aborsi ah. Hebat lu, It, bisa nenangin Mbak Susi. Kasihan ya, Po, Mbak Susi. Iya. Kamu jangan takut, Nur. Kalau kamu hamil, saya mau kok tanggung jawab. Iya, bagus. Bang, suara anakku. Lu dengar suaranya, Nur? Iya, Po, dengar. Anakku, Bang. Bagus kan boneka Tina? Ustin, kalau misalnya ditarik bisa nangis. Nah, kalau dotnya dimasukin lagi, nangisnya berhenti, Leh. Di depan kagak ada orang. Terus siapa yang nangis ya? Kagak tahu, orang cuma ada si Soleh sama si Tina lagi ngerjain PR doang. Ah, itu pasti suara arwah bayi. Ah, mana mungkin sih Pak Yadi? Tuh kan? Tuh kan? Tuh, Bang, suara anak kita, Bang. Bang Sain. Wah ya, Bot. Tuh, coba lu lihat, kagak ada siapa-siapa kan di mari. Aduh, Po, Nur kelamaan di sini Nur bisa stres. Mendingan Nur keluar dulu deh. Setelah masnya bagaimana? Udah ntar aja. Mil, telepon lu, Mil. Ntar, orangnya lagi ada di kamar emak. Mil, telepon lu nih, Mil. Mil. Oga, gue takut. Ah, telepon lu gerak sendiri. Ada arwahnya kali tuh, angker telepon lu. Angkat aja, Po, nggak apa-apa. Halo? Iya.
Raden Saleh. Iya, siapa? Apa? Semuanya udah diatur. Iya. Siapa, Pok? Ada cowok nelfon lu. Siapa? Tahu, ngakunya sih Pak Raden Saleh. Si Mila kemana? Mila udah pergi. Kemana? Nggak tahu, Oneng kagak ngerti. Orang Oneng cuman ngomong ada telepon dari Pak Raden Saleh. Dia buru-buru keluar. Terus dia bilang apa sama lu? Si Mila. Bukan si Mila, itu si Raden Saleh. Emang mah kenal sama Raden Saleh? Iya, dia bilang apa? Enggak, dia kagak ngomong apa-apa, cuman bilang katanya semuanya udah diatur gitu aja. Akhirnya, Dok. Bisa juga ya celana itu kamu pakai. Nggih, Bu. Matur nuwun. Kalau ndak dibantu sama Bu Hindun, aku ndak mungkin bisa pakai celana ini buat jalan-jalan. Bener juga loh Mas Ucup itu bilang kalau kamu pakai celana ini kamu kelihatan seksi. Bisa saja Bu Hindun iki aku jadi izin. Sebenarnya kamu itu mau kemana, Tondo? Anu, Bu, aku mau keliling kota. Terus malamnya mau ke Monas, mau nonton air mancur joget. Oh ya, asik, romantis banget. Aku jadi iri loh, Nduk, karo kowe. Bisa saja. Ya wes, tapi sing hati-hati loh, Nduk. Soalnya di sana itu banyak orang iseng. Oh, nggih, Bu. Dan jangan lupa, kamu mesti ngomong sama masmu itu, selain kamu diajak jalan-jalan keliling kota, kamu mesti diajak jajan juga. Nggih, Bu. Nyuwun sewu. Aku permisi dulu. Mas Ucup! Maaf, kok tidak ada suami tidak bisa. Sus, tolong saya, Sus. Jadi, saya mesti gimana dong? Ya, kawin dulu. Kan udah. Maaf ya Mbak, kami tetap tidak bisa menolong. Sekarang giliran Ibu. Saya takut, Say. Ibu nggak usah takut, Bapak biar di sini aja, Ibu saya yang temenin. Silakan. Say. Habis mau gimana lagi? Gak ada jalan lain nih. Mau ke klinik, Bu? Iya, di mana? Perlu saya temenin, Bu? Nggak usah. Cup, lu tunggu aja di sini ya. Kenapa sih nunggu di sini sih? Kalau lu ikut masuk, gue malu. Mas, biasanya yang datang ke sini laki-laki bawa bini mudanya. Baru kali ini saya ngeliat laki-laki bawa bini tuanya. Ini klinik apaan sih? Masa situ yang berbuat pura-pura kagak tahu. Berbuat apaan? Itu istri Mas kan? Pasti mau dia bersih. Iya kan? Pok, Ani pikir kalau kasusnya kayak begini, kita harus kuburin janinnya dulu, terus kita doain biar arwahnya tenang. Sekalian kita minta maaf. Iya bener juga sih, biar Mbak Susi juga jadi tenang ya. Tapi kan hamilnya cuma dalam mimpi, Bang. Ya, Nur, kita ikuti aja supaya stresnya nggak berlarut-larut. Tapi kita harus cari dulu si Susi naruh janinnya di mana. Mbak Susi, waktu Mbak Susi ngimpi abrosi, janinnya sama Mbak Susi dibuang kemana? Bukan Susi yang buang. Lah, itu siapa yang buang, Sus? Bang Said, anak kita abang buang kemana? Jadi lu yang buang anak, bapak kagak tanggung jawab lu. Kagak tanggung jawab, di mana ya bayi?
Maaf Bu, saya tidak bisa memberitahu nama pasien di sini. Pokoknya kalau gue tahu sampai si Mila diaborsi di sini, gue tuntut di klinik. Tapi Bu, semua pasien yang diaborsi di sini sudah dapat persetujuan dari suaminya. Si Mila kagak ada suaminya. Tapi bapak itu ngaku sebagai suaminya, Bu. Lu yang tadinya. Jangan diam aja lu. Jangan pura-pura lu kagak bisa seenaknya begitu aja lu. Lu mesti tanggung jawab. Kan saya cuma bilang nemenin, tapi kan nggak sanggup tanggung jawab, nggak sanggup. Enak aja lu. Mak bener mau diaborsi? Mak, saya tuh cuma mau nolongin doang. Iya, kalau lu mau nolongin, pulang aja sekarang. Mas, mau nggak jadi suami saya? Min, gimana Min? Lu nggak apa-apa kan? Maaf ya Pak, istri Bapak masih syok, jadi belum bisa ngomong. Kayaknya ada suara bayi lagi. Iya, Pak. Suaranya kayak ada di luar deh, Pok. Ih. Udah, sabar. Pok, bukan bayi beneran. Iya, gue juga tahu. Pasti itu suara arwahnya ya. Bukan, Pok, nih. Tuh, kan? Anakku. Bang, anak kita hidungnya mirip abang. Tuh. Iya, mirip. Tetein. Bang Ucup emang keterlaluan kok, Ndok. Emang udah susah aku. Masa angin kok nggak jadi sih? Laki-laki memang nggak bisa dipegang omongannya, Bu. Ih, sabar, Ndok. Dikit lagi, Ndok. Hati-hati, Bu. Untung ya, lepas juga. Ayo kita pergi. Nih, pergi sama celana saya, pergi saya. Min, sadar Min. Mila. Min, sadar Min. Ya. Kalau si Mila sampai kenapa-kenapa. Maafin Mila, Mak. Mila jangan khawatir. Yang penting sudah selesai kan? Belum, Say. Maksud Mila? Tadi kan di dalam Mila tuh lihat janin orang yang habis aborsi. Mila jadi nggak tega, Mak. Jadi Mila masih hamil. Alhamdulillah. Udah lega kan sekarang kan? Udah, Pok. Iya, yang penting sekarang Mbak Susi udah tenang. Iya. Tina sedih juga ya? Iya, itu kan boneka Tina, Leh. Udah, kita pulang yuk. Yuk. Anak Mbak Susi minta didoain. Udah, sekarang kita doa masing-masing aja deh. Yuk. Mbak Susi. Hah? Anaknya. Mana? Ayah. Dadah. Dia udah damai sekarang ya Mbak Susi ya. Iya, barusan roh anak Susi melambaikan tangan. Iya, ada yang juga. Iya. Ada anaknya Mbak Susi. No, di sono. Mana, Pok? No. Nggak ada apa-apa. Dia udah pergi, Mbak Nur.
Kamu gimana sih Grigennya dibawa kemana-mana? Dibilangin malah ketawa. Di kebun banyak orang gila ya, Ma? Orang gila? Iya, masa boneka dikubur?